wabarakatuh. Kakak jadi kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jangan diganggu di situ. Kalau diganggu tambah cium gitu. Ini kalau karaoke Bluetooth dipakai. Seandainya paham saya teleponan bawakan kisah set alatku. Karena kalau ceramah baru begini hancur tongki. Kita setengah mati tidak tahu apa aku bilang. Nakis setengah mati itu nggak merang. Jadi nakis setengah mati merang, kata setengah mati langir. Tapi tidak ada masalah, sudah bagus. Jangan ganggu di situ, adek. Sudah nih. Jangan anu kalau sound system 35 tahun mbak jadi penceramah dah. Makanya mana Ki? Mau pulang? Kau kapan dulu atau mau pulang? Abena jangan lewat sini kok. Yang saya takut tuh sambang isi kabel kah? Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, di kesempatan malam hari ini sama-sama kita hadir, sama-sama kita bertemu, sama-sama kita berkumpul, dan sama-sama kita merasakan pedihnya perasaan almarhumah orang tua kita, ibunda kita Hajjah Siti Aisyah yang baru saja berpulang ke rahmatullah. What happened? Do you have problem? Karena kan itu saka pun nak bisik kau cini kita banakin orang bisikin. Jangan sampai kali lenos taska. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, saya kembalikan. Almarhumah berangkat sudah meninggalkan kita. Tidak mungkin ia akan kembali ke sini. Yang pasti kita akan ikut dengannya. Yang sangat pasti lagi, mudah-mudahan 2024 paham sama si ada di DPR. Amin. Dapil dari itu. Baru keluarga kita semua kalau ada tuh keluarga itu pejabat nyaman ini. Saya waktu masih anggota DPRD Kota Makassar tahu Ki, tidak ada keluargaku yang sekolah di swasta. Nanti nggak ada Ki. Bahkan ada yang datang ke rumah menangis. Bayangkan menangis di baru ibu-ibu. Jadi saya tanya, kok menangis di rumahku? Nanti istriku salah pengertian. Lu apa itu tuh? Kenapa kok kak? Kamu anak kanta ngapain? Tidak lulus? Di mana kak? Di SMP 4. Mendaftarnya kok? Tidak, tidak lulus kok. Dia tidak mendaftar kok. Pokoknya dia bilang mau masuk anakku di SMP 4, tapi tidak mendaftar Ki. Oke, ya sama semua. Taruh. Besok ku telepon kok. Kalau ku telepon kok lulus itu. Yang 9 ku telepon gitu, mau kok di situ bayar kok uang olahraga nah, limbi gitu. Bilang mau kok Harley Sulwa. Langsung masuk. Kenapa? Saya ketua komisinya. Macam-macam kepala sekolah ya udah tekod. Itu enaknya kalau ada keluarga tak pejabat. Apalagi kalau anggota DPRD. Setidak-tidaknya almarhumah tidak pulang. Anaknya berapa? 3. Yang mana? Yang tadi. Bisik-bisik. Oh, kau tahu itu apa dia bilang bisikan? Ada bilang kalau pulang itu Ustaz kamu bungkuskan ibu ya. Subhanallah. Yang mana lagi anaknya yang kedua? Ada di dalam. Pertama di dalam. Oh ini. Ada di dalam. Oh, 1 laki-laki. 2 laki-laki. 2 laki, 1 perempuan. Alhamdulillah. Beruntung kita punya anak laki-laki, tapi beruntung juga kita punya anak perempuan. Apalagi anak gadis sekarang jaga-jaga nah. Saya pernah tasia di Maros, di Moncongloe, kaget tiba di lokasi karena Sherlock kak. Saya lihat ada tenda tadi, bukan tenda takziah. Ada jalur kuning, ada lambing. Kau telepon nih. Tapi yang mana cara ini? Di mana sekarang Ustaz? Ada di depannya SPBU. Itu nih. Nah bunting anjo. Dia bilang ya masuk lagi. Ini nih keluar kode. Sini Ustaz. Hah? Kenapa tak siap begini?
Malam keberapa ini? Dia bilang malam pertama. Siapa yang meninggal? Iya, calon pengantin ya. Adek, baru perempuan. Saya tanya, jadi. Nah, besok ini Pak Ustadz menikah. Ini malam harus mapacing. Sakit apa ini? Tidak di Pak Ustadz. Uang pandai orang. Dia bilang itu nih habis nih. Bukan uang pandai dah bawa kan uang belanja. Makanya kalau melamar tidak ke bicara uang belanja, bicara ke uang pandai. Kalau uang belanja pasti lu kasih duluan nih. Kalau uang pandai naik pi kawingan. Ada pi buntinna, datang pi pengantinnya baru kau serahkan. Jadi saya bapak itu kodok. Ya Pak, ini Pak Ustadz. Masih ada nanti perempuan kah? Iya, masih ada itu mau. Kasih ambilkan lagi. Tapi iya, tapi baru kelas 6 SD. Amin jadi biku-biku. Masya Allah. Inilah kematian. Makanya Bapak Ibu rajin-rajin ki lihat berita. Nah, rajin-rajin ki pandang berita. Di mana? Di cermin. Cuman hati-hati lu juga bercermin. Biasa kita nonton TikTok yang horor-horor. Bayangkan dia bercermin. Makanya orang tua tak dulu melarang keras itu perempuan menyisir rambutnya begini di depan cermin. Itu pamali nak, orang tua dulu bilang. Pamali itu. Bayangkan begitu perempuan menyisir ke begini depan cermin, selesai menyisir, cermin di dalam masih menyisir. Nah injau. Berarti ada hantu. Sekarang hantu kelihatan mina. Dulu tuh saya tangga di Makassar 1 ji. Sumiati ji. Sekarang banyak bihan tidak banyak tomi setan. Dulu ini kampung kalau sudah hujan begini 1 ji kedengaran. Wang. Saya tahu karena saya sekolah di SMA 5. Kalau bolos kan lari ke sini lagi. Ada temanku di sini tinggal. Wang. Apa saya kira capan lorong baru bisa raya. Po. Tapi sekarang kan tidak mau kompok mati tombik apa populasinya. Makanya setidak-tidaknya tadi almarhumah kalau bisa lusa atau besok paling bagus hari Jumat ziarahi kuburannya. Di mana dimakamkan? Panaikan. Di Panaikan. Kenapa Panaikan bisa terbuka? Tahu siapa pejuangnya? Ini. Saya yang berjuang. Yang kala itu 2024, 2025, 2009 saya anggota DPR. Yang kala itu kuburan 3 di Makassar ditutup. Berwangi, Dadi, dan Panaikan. Sementara wali kota kala itu Pak Ilham, sementara juga merancang rusunawa di Kampung Lete. Saya cuma berkelakar di Surakabar. Kalau wali kota membuat yang namanya rusunawa, maka sebaiknya juga buat tongki rusunawa kuburan, tingkat-tingkat mati. Ternyata malamnya Pak Wali baca koran. Tempo gak jam 12 malam. Masih tidur Ki? Belum Ki. Kenapa Ki? Tidur dulu jam. Kapan? Sekarang. Penting. Maksudnya sekarang. Aku ambil motorku balap kan. Tiba kan di depan rumah jabatan ada 3 misal Pol PP jaga ya. Mana motor tak Ustaz? Kita jaga kau bye-bye. Macam penumpang rakit, baca aku yasin kan. Begitu saya naik di rumahnya Pak Ilham, di rumah dinas, banyak orang. Kenapa gini Pak Ilham? Dia bilang, sini kau dulu. Tersinggung gak bos? Maksudnya? Kalau tersinggung di kantor ki bos. Dia bilang, tidak, ini surat kabar. Oh, iya kelakar. Di situ di koran dulu ada kelakar politik dibuat oleh Tribun. Ternyata judulnya, Harley memohon meminta kepada wali kota buat kuburan susu-susu. Karena 2 wali kota sebelumnya, Malik Demasri dengan almarhum Amiruddin Maula mengeluarkan surat keputusan untuk menutup 3 kuburan ini di kota Makassar. Makanya Pak Ilham buka itu, keluarkan surat keputusan supaya Panaikan, Dadi, dan Berwangi buka. Ternyata dia buat surat keputusan, P3 yang backup kala itu ikut kipan. Almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Iskandar Tompok. Langsung ada telepon, Ustaz kasih batu kan sini bagi 2 bagi berjuang. Kan Iskandar Tompok PAN, saya P3. Tapi sama-sama orang Takalar.
Dia tompo inakin lewat. Jadi seri an tompo, seri an lewat. Teno kulit tompo pun ada lewat. Cuma saya kan memang orang Takalar, cuman aku lahir di Jawa. Makanya orang bilang, Ustaz di Jawa mana kita lahir? Tope Jawa. Yang penting ada Jawanya. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau bisa besok ziarahi makam ibumu. Itu yang tadi ada laki-laki yang pimpin doa nah. Yang kepanggil gitu baca kubur kan. Ada itu kalau masih gitu pakai baju putih, bawa payu. Kian nih, wah mamaku. Ada tonton gitu kalau aja pak. Sini mana bagus, supaya di sini tolong dia. Kak manggil kau juga mikir. Coba bayangkan kalau itu yang dipanggil, paling dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Betul baca. Tapi yang mana anaknya tadi yang laki-laki? Siapa namanya? Tamrin. Oh, Tamrin ya. Tamrin toh? Tamrin. Kalau Anwar. Tamrin oh, Anwar. dua laki. Tamrin sama Anwar. Kalau Tamrin kalau di daerah Bugis namanya Tame. Kayaknya Tame, Tamrin itu cari. Kalau saya Iripo, ya Arif cari. Paling bagus itu kalau perempuan kayak gitu, iya, C. Kan orang Bugis banyak toh. Makanya perhatikan bahasanu. Jangan kau malu dengan gaya-gaya Bugismu. Kalau kau orang Bone, jangan kau malu. Nah itu kalau kau bicara ala Bone, kayak gitu ya, lu mandri, lembut ya. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya tabe Pak Tamrin Anwar. Besok yang mana tua? Tamrin apa Anwar? Tamrin. Kita yang pimpin doa ya. Ustaz apakah dibaca itu? Kenapa Rasulullah menyuruh kita masuk di kuburan dengan kalimat Assalamualaikum ya ahlal kubur? Karena almarhumah masih hidup. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi dia masih hidup. Bahkan Al-Quran menjelaskan orang yang mati saat sekarang ini baru dia memohon kepada Allah, baru dia minta. Dalam Al-Quran diceritakan, makanya orang mati itu setelah dikuburkan 2-3 hari baru dia teriak di bawah. Apa teriakannya? Satu saja, Rabbana basorna wa samilna farjina la'amal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah melihat, saya juga sudah mendengar ya Allah, kembalikan hidup di dunia ini. Dia tidak minta setahun, dia tidak minta sebulan, dia tidak minta seminggu, dia cuma minta sekejap. Sekejap untuk apa? Berbuat baik. Kita ini masih hidup semua berbuat baik bagi bu. Kau yang gadis-gadis kalian terlalu sombong. 2023 sudah di ujung mata nih. Nah kalau tidak tabu kaki jodohmu, yang kau salahkan kan kalau punya nikah kau Desember kelabu. Ada lagunya tuh. Bulan ini Desember kedua, aku menanti 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. No. Ya kan menyanyi bisa gitu. Dan tuh terlalu ekstrim beragama. Ada orang terlalu ekstrim baru lah. Subhanallah sebenarnya. Wah Lino Ji. Dunia gitu. Kata Ahmad Albar, dunia ini kan cuma panggung sandiwara Ji. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Wanita juga berubah. Kalau yang tadinya kau masih begini semua, 10 tahun telolo. Kalau masih begini kan alami, alisnya masih asli. Naton cukur ngasih alisnya. Bu dilaknat kau itu nak.
kita asli. Itu bagusnya toh asli. Ada perempuan ada sengaja mentoin. Saking calak mana. Kalau hari Senin, nah model paku. Di sini bundal 2 baru runcing begini. Kalau malam Jumat ada kasih gini. Jadi kalau tidur kayak vampir. Ibu, ini tuh bagusnya ibu alisnya. Ini kan masih alis anak-anak. Kau kalau gadis kau jangan potongin anak. Ini 2 bagus alisnya. Ini panjang, ini lari ke atas. Kalau masih gadis begini aku lagi jadi gamal. Kecuali macam ibu di lalu tahu. Coba bayangkan. Wanita nanti banyak disiksa di alam kubur karena ini dia cukur. Allah nanti cari itu nah. Kita manusia ini Pak dari ujung rambut sampai ujung kaki kita penuh bulu. Ini kan sebenarnya bulu, cuma disebut rambut. Laki-laki kalau turun di sini, ini juga bulu, cuma cambang. Hebatnya cambang sampai di sini, turunnya di dagu, jenggot, malah bersambung. Naik di atasnya mulut, kumis. Naik di atasnya mata, alis. Allah izinkan rambut tumbuh, Allah izinkan cambang tumbuh, Allah izinkan jenggot tumbuh, Allah izinkan kumis tumbuh, tapi Allah tidak izinkan alis tumbuh. 55 tahun mah hidup di dunia, tidak pernah pilih tukang cukur kan, Mas cukur tidak? Coba bayangkan kalau ini alis dikasih panjang oleh Tuhan, bagaimana nih kalau saya bicara? Assalamualaikum. Masya Allah. Nah makanya tabe saya kembalikan kalau ziarah kubur orang besok, ibu-ibu tabe nak kalau kopi ziarah kubur 1, jangan kau banyak bercanda di kubur nah. Perempuan itu kalau masuk di kubur banyak kali candanya. Semua ini saya lihat. Tertulis nama di situ Sri Wahyuni. Nah panggil kita mana? Yuni. Apa? Sama nama anu. Orang marah. Harusnya kalau masuk di kubur apa tujuannya? Akziru min zikriha dzilladati. Mengingatkan diri kita kepada kematian. Masuk ke di kubur, tamring, sentuh nisannya Bapak. Bapaknya masih hidup? Masih. Ada di kampung. Oh, kita doakan mudah-mudahan ia panjang umur. Coba bayangkan kalau kau sentuh nisannya. Lalu kau bacakan 4 surah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Dihafal gitu? Alhamdulillah. Tapi jangan kau salah pengertian. Jangan sampai besok itu tidak baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Lah kan Yandor, salah kok itu, tolong kau. Ustaz bilang tadi malam baca kok Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Bukan gitu, baca aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sampai waladhdallin baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis. Setelah itu doakan ibu. Doakan mediku. Apalagi kalau sudah dibaca An-Nas, kau padukan dengan menutup 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Maka ibumu di dalam Quran tersenyum dia Anwar. Tamring makasih nak. Apalagi kalau sudah kau sholat, kau kirimkan ia makanan lembut. Apa makanannya orang mati? 1, tasbih tahmid tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pak Anwar, Tamrik, Tabena, satu saat kau ingat pasti mama. Inilah ibu yang telah melahirkanmu 3 orang.
Tahun berapa kita lahir Pak Tamrin? Tahun berapa? Lahirmu? 60. Tahun berapa kita lahir? Hah? 75. 49. Umurnya. Amat lu juga awet. Umurnya pas 9 pas. Terus tahun 75. 75. 75. Oh, ada di rumah sakit. Kita yang lahir pada 60-an. Saya lahir itu di tangan aja Mas Sadra pun Mas Sairah. Ingat, pada saat ibumu mau melahirkanmu, tidak pernah Pak lihat wanita mau melahirkan baru tersenyum. Berapa data Bu? Anata 4. Ibu waktu melahirkan gayanya tuh. Makanya saya mau tanya kita ibu-ibu, jawab kita dengan suara besar. Nah, ibu, ibu, sakit nggak waktu melahirkan? Sakit. Bapak-bapak dengar kok itu. Karena pelakunya siapa? Ini tuh. Bayangkan ya. Apalagi kalau begini modelnya rumahnya ya. Baru kita betul. Wajib apa? Lima di rumah sakit, semua orang di rumah sakit na maki-maki. Oh suster, mati lalu mana susternya? Suster apa ini? Sampai di depannya dokter dia teriak, Bapak dokter tidak mau Pak. La ilaha illallah. Kenapa? Saking sakitnya. Apa bahasa keduanya? Dokter tidak mau Pak. Mbak tidak mau melahirkan. Itu perempuan. Belum 1 tahun nih ada bisa. Makanya itu orang Papua ceritanya Susi, bingung nih dokter kan. Dokter lihat Susi, Susi, kenapa kok bisa hamil kan? Itu obat bagaimana cara kau minum kan? Apa kata Susi, ibu suster, bagaimana kita tidak hamil toh? Obat baru di mulut, celana sudah di mulut. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu tabe. Sengaja saya ingatkan buat Anwar dengan Tamrin. Perempuan itu apa namanya? Nismawati. Nisma. Pokoknya punya Nisma. Benar namanya. Coba bayangkan 3 orang kau lahir. Tamrin kau lahir dalam keadaan tidak mengenakan apa-apa. Siapa yang pelihara kau? Mama. Dulu di mana kita tinggal? Di sini memang Maki? Kampung. Di kampung. Kajang, Bulukumba. Berarti tidak ada rumah batu toh? Rumah Kajang. Kami rumah panggung. Baru di situ mama aku udah bikin apa itu? Ayunan. Toing. Toing. Dari Bandalap, baru Panyirungan, baru Saru, Pantal Buli. Di situ kalau mama itu toing. Paling nyanyikan lagu-lagu Makassar. Anak tia komarera tia koma jene mata ku dondo tongko ku towe ribonggang tongko. Siapa yang di atas ayunan? Tamrin atau Anwar? Atau mungkin Nisma. Tengah malam, bapakmu tidur, mamamu lelam. Bang, pelaku utama, suami, tidak pelaku utama. Anggap begitu. Apa? Anakmu. Seakan-akan bukan dia pelakunya. Alesanya gendong. Ternyata kan kita laki-laki tidak mampu menidurkan anak, tidak mampu memberikan anak itu tentram karena kita tidak punya ikatan batin. Ibu karena kita punya tali pusar yang menyambungkan antara anak dengan ibu. Makanya biar kau di mana itu anak, biar flu kau ibu rasa itu. Makanya anakku bisa kepala aja ya. Tidak ada. Dulu tidak ada handphone, setengah mati. Apalagi kalau pagi-pagi baru ada kantor pos lewat, mati nih telegram.
Satu itu berita kematian. Dulu, sekarang kan persoalan yang terjadi di luar negeri kita tahu di sini. Karena ini canggihnya di telepon. Telepon hebat. Gara-gara handphone orang semua baku kenal. Gara-gara handphone orang semua baku tahu. Makanya kalau ada handphone kan jaga bagus. Suka kamu menonton TikTok. Saya juga kalau pagi-pagi tuh nonton ya TikTok. Tapi aku cari yang lucu-lucu. Biasa kenapa main lucu-lucu, ada jengkelku lagi. Muncul gitu perempuan yang cuma pakai baju renang. La ilaha illallah. Saya ambil la ilaha illallah. Kenapa? Ada istriku dulu di sampingku. Kalau tidak ada istriku kuliah kita gitu nah. Tolong. Makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Allah mengingatkan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Aku pernah tidak berbuat baik sama ayah ibuku. Makanya waktu saya anggota DPR itu satu istriku kutanya. Satu jenah, kutanyakan, apa? Kau bisa marah sobek bajuku, kau bisa marah tampar kat dengan tanganmu, kau bisa marah lempar mak dengan batu. Tapi satu permintaanku, apa? Jangan kau kasih nangis mamaku. Kapan mamaku menangis, selesai kau. Kau ambil 3 ayat takalarku. Sampai yang baine, sampai yang tahu tua. Istri boleh kuganti sampai 1, 2, dan 3. Tapi ibuku mana yang bisa aku ganti mako? Tidak tuh, kalau istri apalagi sekarang populasi wanita jauh lebih tinggi nah. 9:1. Bandingannya kita sekarang 1:5. 1 laki-laki, 5 perempuan. Jadi kalau 1 dilamar, makanya Pak. Makanya ya lalu kalau ada lamar kau terima nih. Kan perempuan itu beda laki-laki. Wanita kalau mencari pasangan hidup, kalau dia masih berusia 21 tahun, maka yang dia cari itu laki-laki yang gagah. Ganteng. Itu bakalannya. Yang gagah dia cari. Kita kalau tidak gagah tidak laku nanti. 1. Kalau wanita sudah berusia 30 tahun ke atas, baru dilamar, 2 itu nak cari. Kalau bukan, ada di kerjanya. Apa nih? Kalau dia sudah 40 tahun baru dilamar, apa sih bahasanya? Setia gitu. Itu persyaratan wanita. Kalau kita laki-laki tuh dari dulu sampai sekarang, dari usia 0 sampai 70 tahun, satu di persyaratan kalau kita cari calon istri. Apa itu? Cantik dan muda. Kau ini jangan kau pacala-cala. Bayangkan saya menikah tahun 96. Masih terngiang di telingaku. Ada tetangganya istriku ngomong, bisa juga itu nak kasih hidup Pak Ustaz. Tapi saya juga yakinkan istriku. Kalau memang kau tidak siap menikah denganku, masih banyak yang nantrian untuk aku. Ini baca-bacaku. Oh karaeng laku baca apakah suratmu naku barusu antama rirupangku. Naku babasi dai rikanyingku akedona kaningku angin nawan na inan nada. Tidak bisa kau tidur kalau malam naku tempa-tempa padungan ko. Oh karaeng laku tempa padungan ku tena lalo nat pinro. Inan naribala na punda tena pada sini ki tanjaku di tindrona. Itu dulu. Makanya tabi Pak Anwar dengan Pak Tabrik ada misteri tak? Ada. Yang mana? Di dalam. Saya kan kadang ingatkan semua para menantu nah, kalau masih ada mertua, jangan seperti saya nah. Saya itu kalau naik motor kata baru jatuh jadi mertua aku tidak kujemput. Dosa ke saya? Tidak. Mertua. Dia mor. Kan saya bilang kalau saya naik motor baru bantu jadi mertua aku peduli amat. Mor. Ada mor, ada mer. Kalau mertua. Pernah mor jatuh tuh lalu kok. Subhanallah.
Subhanallah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibumu sekarang menantikanmu bertiga seorang anak. Kalau perlu sedekah kena. Kalau masuk ke di masjid sedekah makin. Kalau masuk ke sedekah di masjid, jangan kau selalu begini cari uang. Bisa nih mami. Makanya sekarang saya mau buat program dengan BRI. Saya mau buat semua celengan masjid kita tidak bisa lagi kasih masuk uang cash, barcode. Jadi tinggal pakai kris. Dia mencetak tulis 10.000, 20, 30, 45. Menjawabnya nanti di start. Kenapa? Mengurangi pencuri masjid, pencuri celengan di masjid. Kalau ada pengurus masjid di sini tabe nah banyak. Jangan juga terlalu banyak uang di masjid. Nah, cerita ke orang. Tidak sih kalau cuma per 3 jaya ada duit masih gika. Nampakkan amplop. Alhamdulillah, nah, soal ini itu juga protokol kak kalau hari Jumat. Jangan mau pusing orang tua yang mau. Iya. Nanti saya itu regenerasi ya. Yang murah-murah. Anda kasih yang tahu juga. Wah, lah kamain protokol kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat mako estafet mi orang. Menjaga orang tua ya sebahagian. Dia tompa protokol, dia tompa azan. Bila saya yang salah kalau bukan dia yang azan, isota. Orang tua yang azan pasti beda. Bayangkan kalau umur 65 mau ke baru kopi azan. Allah kabarlah. Pasti mantai roh. Kenapa? Katanya yang gigi palsu. Saya mau yang muda-muda begini ya kayak tadi zaman. Bayangkan kau juga anak muda kalau azan kau subuh baru di sampingnya masjid ada 2 gadis menunggu. Nyaman dan apa yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh-subuh dia azan, pagi-pagi ketemu nih gadis duanya. Ita sama Ina. Aku dibilang Ina, Ita. Kau dengar suara subuh yang azan. Kata Ita, iya, kau dengar. Kenapa? Kalau dia azan tuh, tidak beda perasaanku. Aku dibilang Ita, kenapa sama Ki? Oh, Masya Allah. Oi, Erik, beruntungmu 2 wanita mencintaimu. Daripada beser ki ale luar-luar. Subhanallah. Coba itu kalau anak muda yang ada, saya itu maunya masjid kata, mengurusi kau masjid, imam cari kau yang hafiz Quran, bayar mau orang 5 juta. Yang mana tuh kalau imamnya hafiz Quran, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita di belakangnya daripada haji sampai mama terus. Mulai kecil dia imam sampai ke dewasa masih dia imam. Nah satu tahun dibacaannya watini. Mulai kecil watini, dewasa kan watini. Begitu dia masuk imam, 3 orang imam akhirnya, watini sih. Sekalinya ada dengar ki belum tentu. Sekali dia baca apa tahu wal asri. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khatarin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mari kita berapa kawan ini sih. Kagak dulu baca dulu hafal. Tapi saya kembalikan buat anak-anaknya almarhumah sedekah kona. Yang kau sedekahi pengemis kah? Jangan biasakan. Ada masjid kalau pagi-pagi, yang jalannya juga pelan-pelan. Tiba itu di pintu tadi begini, Malakom, Malakom, Malakom. Tidak biasa mau kasih. Saya kasih pengemis 1 diskan. Dia makan, terkandang. Ya kan body kalau dibilang kandala.
This can. What this can to handle. Ini jauh lebih bagus diberi. Kenapa? Di mana mau makan? Dan di mana mau kerja? Tidak ada. Mereka tersisi dalam kehidupan. Mereka punya anak, mereka punya keluarga. Apalagi kalau itu di jalan. Kalau lagi di jalan itu berhenti saya kok. Kasih saya 50 kah? 25 kah? Saya aku kasih buat 1000. Katanya mau kau masuk surga. Almarhumah ini meninggal, ada tak harta ikut dengannya? Tidak ada tuh. Saya pun sebentar kalau meninggal, tidak mungkin saya pakai ini kopiahku. Tidak mungkin ini baju batikku aku kenakan. Tidak mungkin cincinku ini aku pakai. Dan tidak mungkin handphoneku aku bawa. Coba yang kalau ada orang mati bawa handphone. Telepon mah. Orang dirawat. Halo, Pak Ustadz gereja ki. Oi, dikubur mah. Istri setia memang. Tapi sampai dikubur ya kok. Bayangkan suaminya meninggal. Ini disanjung suaminya. Pincang nih. Pincang itu bodoh. Itu istri. Dan saya tidak pernah lihat ada laki-laki pingsan kalau istrinya meninggal. Tidak ada tuh. Pernah boleh laki-laki pingsan? Tidak ada. Paling dia kalau istrinya meninggal, sempurna aja lari ke atas. Lengan bajunya dia buka. Gaya nih. Datang di temannya, Pak, siapa meninggal? Apa dia bilang? Istri gitu. Memang lama itu mau ganti. Ada. Tadinya tidak mau jawab, lama sakit. Tapi karena buru-buru, lama itu mau ganti. Iya Pak, televisi kapan? Sekarang aku tanya, kenapa kami laki-laki tidak menangis? Terus terang, ibu ditinggal pergi oleh suami, memang sakit hati tak. Tapi terus terang, sakitnya hatinya ibu belum seberapa dengan sakitnya hati kami laki-laki. Coba kita aja mau dibawa gitu. Tapi coba memperhatikan, begitu orang pulang dari kuburan, maka laki-laki itu pasti masuk di kamar tidur. Dia tutupi wajahnya dengan bantal. Baru dia teriak. Begitu dia habis menangis, ada tamunya, dia keluar itu kambang dia. Kenapa Ki? Karena kata di pasir itu kali bobor. Malah sudah nangis kono. Jadi makanya ibu-ibu tanya, jangan juga selalu sakiti hatinya suami kita. Kalau suami tak macam-macam sedikit, nyanyi mau lagunya Syahrini. Oh yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang dan bapak-bapak juga kalau itu dia nyanyi istri tak balas Tommy dengan lagu Tagor. Jangan salah menilai. Terjadinya cekcok dalam rumah tangga karena ibu kurang nilai dengan kami. Ambil makoretnya itu lagu, tunjukin istrimu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Pasti dah kata perbainin lu, pulangkan saja. Pasti dah kata berani lu mau terlalu. Masya Allah. Tapi nah, buat anak-anaknya almarhumah, ayo sedekahkan ibuku. Pak Anwar dengan Pak Tamring di mana ke SD? Di Kajang? SMP? Kasar. Di sekolah. SMP 10 kok? Sekolah atap. SMP 10 Kolaka atau SMP 10? Makassar. SMP 10. Oh, SMP 10 sini? Tilang? Atau dia di Tade? Tade. Berarti kau harus panggil senior. Iya. Kelas 10 nih. Tahu berapa kau tambah? Hah? 9. Beda 10 tahun Ki. Kau tambah di SMP 10 94, aku tambah 84. Coba bayangkan beda 10 tahun.
panggil Mas Sebut tanya, aku panggil Ustaz Kanda. Itu kau sabuki Kandala. Coba bayangkan. Kalau itu kau sekolah, ada uang muda? Tidak ada. Tidak ada uang tuh. Saya SD 6 tahun di Darul Dakwah wal Irsyad Dede. Tidak ada uangku. Tamat ke itu masuk ke SMP Negeri 10 Makassar. Tidak ada uang. Pagi-pagi, mak. Pulang, mak. Besok, mak. Pulang, mak. Minta uang sama mama dengan bapak beda nak. Itu anakku sekarang lebih suka dia minta uang sama saya ketimbang mama. Kalau dia minta uang sama saya, dia tidak pernah minta WA. Bosku, bayangkan anak tadi, bosku ada kan? Saya langsung jawab, mau kemana kan? Kita keluar ini kan 3 perempuan, tapi yang 1 sudah menikah nomor 2. Jadi 2, 3, 4 itu perempuan. Kamu ini jalan-jalan Pak, udah habis. Ada dompet kita ambil ke ATM warna kuning nah, Benny. Iya. Berapa Pak? Terserah. Belanja Pak. Dan ingat, bapak-bapak yang punya ATM, kasih tahu anakmu nomor PIN-nya. Berjanji kau kasih kau nomor PIN 1 permintaan pun apa? Jangan kau tanya gimana. Kalau ini dapat semua ada. Belum pergi lebaran minta maaf, mohon maaf. Saldo Anda sudah habis. Udah saya kan. Kenapa saya suruh ke ATM tak harus nomor PIN anak tahu? Mati singkat sekarang. Saya ingat waktu masih anggota DPR, ada temanku meninggal Pak Indra Tubung almarhum. Itu 1 minggu godong istrinya bolak-balik cari surat keterangan untuk ngurusin uangnya di bank. Nah uang yang ada di bank kan untuk kita jadi dengan anak-anak. Sudah, ambil aja. Cuma kan dikontrol karena ada yang mau beli banking dong. Banyak. Kenapa sekali kau belanja? Ya kita kan bilang. Orang 3 anak perempuan kan ini lah busuk. Ya mau diapa lah sudah. Pulang itu. Masukkan lagi dompet. Itu lagi. Makanya kan saya kadang berpikir kalau ada ajalku mati kan mereka tahu semua nomor PIN. Tadi pagi ada laki-laki usia ajar. Nih, coba ke situ buka kodemu. Harley 14725. Nah, tak buka toh? Nomornya ayat. Mengerti misalnya? Jadi teh handphone tidak bisa ku simpang sembarangan. Pasti saya marah ini. Lanja misalnya. Dia mau dia apa tuh? Kan anak betul. Anak saja orang ku belanjain. Istriku kan anak orang. Kayaknya dulu susah. Subhanallah. Jadi makanya tabe jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibumu butuh sedekah. Jangan kau bikin yasinan enggak bagus. Buat mau yasinan sampai tak 200 lembar, 300 lembar, tidak ada gunanya. Kenapa? Tidak ada yang baca. Kalau ibu tidak percaya, ikut buka sebentar di mobilku. Masih ada kapan 8. Lengkap dengan plastik, tidak perlu baca-baca. Belum di rumahku segini tingginya. Saya kadang perhatikan naik. Mendingan kalau mau beli kau langsung mushaf Al-Qur'annya. Mushaf Quran, beli kau 20 lembar, baru bagi di masjid-masjid. Jangan lupa taruh namanya mamamu. Ada tulisan Al-Quran putihnya juga. Tulis tangan mako. Almarhum ibuku Siti Aisyah binti. Boleh. Nah, udah. Orang pasti ambil di masjid baca daripada yasinan. Banyak yasinan di rumah. Banyak. Tidak pernah baca itu. Namanya sekali. Yang mana mau pilih? Nah sama aja baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tidak ada itu bacaan Yasin. Tidak ada karena satu bacaan. Karena dia kalamullah. Makanya Bapak Ibu tabe kalau mau aja ke sedekah mamamu, udah ada masjid tak di sekitar sini? Ada. Di mana? Di belakang sini. Di belakang sini. Kalau perlu lagi tanya ke situ masjid kan. Saya bayarkan setengah bulan-bulan listriknya. Silakan. Mungkin mau kan? Iya. Jadi bayarkan kok sedekahkan listriknya
bayarkan kau listriknya Mas Cika. Kalau 500.000 listriknya itu dibayar bulan-bulan, kau nyetor 250. Aku kodi dibikin bodoh-bodohi, cari kau aplikasinya, cek PLN tagihan. Di sini ada semua. Kalau di handphone sekarang ini mau nih, mau ki makan, mau ki belanja, ini tadi bateku pasang bagi batik.